Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmeli Sada, nomor presensi 16 1442 dari kelas PS3B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat dan daya berarti kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya dana zakat secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatan dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan. Dalam pendayagunaan zakat ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, zakat diberikan kepada 8 golongan asnaf. Nah, golongan tersebut yang pertama adalah fakir, kemudian miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, fisabilillah, dan yang kedelapan atau yang terakhir ada ibnu sabil. Prinsip yang kedua, manfaat zakat dapat diterima dan dirasakan manfaatnya. Dan prinsip yang ketiga, sesuai dengan keperluan mustahik. Misal, butuh untuk konsumtif atau misal untuk kebutuhan produktif. Kontribusi zakat terhadap pemberdayaan masyarakat baru akan terlihat jika zakat didayagunakan dengan cara yang tepat. Karena itu, perlu adanya penjaminan ketepatan penerimaan zakat. Pada saat ini, jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat bisa dikelompokkan berdasarkan basisnya. Yang pertama yaitu pendayagunaan dana zakat berbasis sosial, dan yang kedua, pendayagunaan dana zakat berbasis pengembangan ekonomi. Yang pertama, pendayagunaan dana zakat berbasis sosial. Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana secara langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah untuk menjaga keperluan pokok mustahik, menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta, menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua adalah pendayagunaan dana zakat berbasis pengembangan ekonomi. Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Nah, bentuk inovasi dari pendayagunaan dana zakat ini ada beberapa macam. Yang pertama ada konsumtif tradisional. Artinya bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras. Kemudian yang kedua ada konsumtif kreatif. Nah, pendistribusian jenis ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Misalnya,
Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar. Inovasi yang ketiga adalah produktif konvensional. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Biasanya, dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzaki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan, atau untuk membajak sawah, mesin jahit, dan masih banyak lagi. Inovasi yang keempat adalah produktif kreatif. Nah, inovasi ini adalah dengan zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyaluran zakat agar tepat sasaran yakni yang pertama, aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahik perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk menetapkan berapa jumlah mustahik yang akan mendapatkannya. Apabila jumlah mustahik cukup banyak, maka perlu diperlakukan penelaah yang seksama untuk menentukan skala prioritas. Yang kedua, untuk aspek penyaluran dan pendayagunaan zakat perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Yang ketiga, harus diperhatikan bahwa keberhasilan amal zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana zakat yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan pada sejauh mana mustahik dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun bekerjanya. Yang keempat, para muzaki, terutama yang kewajiban zakatnya cukup besar, tentu ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggungjawaban perlu dilakukan dengan baik. Yang terakhir atau yang kelima, aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar komunikasi lahir batin antara muzaki dan mustahik dapat terus dipelihara. Jadi, pendayagunaan zakat yang tepat sasaran sangat penting, karena dengan pendayagunaan zakat yang tepat sasaran, maka kehidupan umat yang kurang bisa terbantu, ekonominya bisa meningkat, lebih-lebih bisa